Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, dan hari ini bertepatan dengan tanggal 1 bulan Ramadan. Mari kita isi bulan yang penuh berkah ini dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Majelis Wakil Cabang atau kita kenal dengan MWC NU Kecamatan Kuta. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita semuanya akan menambah ilmu yang nafi dan barokah, dan dapat kita realisasikan, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Qiyamul Lail, yaitu bab istihbabu qiyamu Ramadhana wa huwa tarawih. Dan untuk lebih barokahnya mari kita tawassul dulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan juga pengarang kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fadhilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin was sahabatil qurrabati wat tabi'in wal ulama. Summa sallallahu sultanahu la syauqu dijalam sallallahu baina ummatina jadina jaddatina amina umatina qulna mu'allimina summa khususan la syai'il islamil muhabbil. ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, soimin-soiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang bab istihbabu, ya, bab tentang Qiyamul Lail yang dicintai baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disenangi baginda Nabi pada malam bulan Ramadan, wa huwa tarawih, yaitu salat sunnah tarawih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Man qama, barang siapa yang berdiri atau melakukan salat yang khususnya pada malam bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, ya, imanan, dengan penuh dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan penuh dengan keridaan, ya, mengharap ridha Allah, keikhlasan yang ada dalam hatinya, ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya, ma taqaddama, sesuatu taqaddama yang terdahulu, min dambihi, dari dosa-dosanya. Jadi orang yang berpuasa, orang yang melakukan sholat, ya, melakukan sholat sunnah pada malam hari, khususnya di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keikhlasan, ketawadduan kita, kerendahan hati kita, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosa yang pernah kita lakukan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu radhiyallahu anhu qala,
dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala bersabda baginda Kanjeng berkata beliau Abi Hurairah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin fayaqula man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi rawahu Muslim. Yang kedua, Abu Hurairah ini juga mengatakan bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu senang, cinta, ya, menyenangi suatu perbuatan yaitu qiyamul lail. Artinya yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih pada malam bulan Ramadan min ghairi ayyamurahum, dan tanpa memaksakan atau memerintahkan kepada mereka, kepada sahabat bi'izmatin, dengan tekanan, artinya dengan harus, ya, artinya di sini puasa di bulan puasa Ramadan ini baginda Kanjeng Nabi cinta dengan yang namanya sholat tarawih, ya. Beliau melaksanakannya dengan penuh dengan keikhlasan, akan tetapi beliau tidak begitu memaksakan kepada para sahabat, karena di sini membuktikan bahwa inilah hukum salat tarawih, yaitu sunnah muakkad, ya, sunnah bukan wajib, sehingga beliau min ghairi ayyamurahum, tanpa memaksakan, ya, memerintahkan bi'azmatin, dengan semangat, dengan apa namanya, dengan keharusan, karena di sini merupakan sunnah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga walaupun beliau tidak memaksakan, sehingga beliau juga mengatakan, ya, bersabda man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Beliau walaupun tidak pernah memaksakan kepada sahabatnya untuk sholat pada qiyamul lail, khususnya pada malam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, akan tetapi pahalanya luar biasa, fadilahnya luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu memerintahkan secara halus, ya, meminta kepada sahabatnya untuk mengikuti beliau dengan cara yang halus, nggak pernah memaksakan, tapi memberikan fadilah-fadilahnya. Apa fadilah yang diberikan? Yaitu diampuni dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian sahabat-sahabat soiman yang dimuliakan Allah, selanjutnya yaitu babu fadilah qiyamul lail, utamanya pada Lailatul Qadar, ya. Wabayan, dan juga menjelaskan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar, ila akhirih, ila akhir surah, pada surat Lailatul Qadar ini, ya. Wa qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr mubarakatin al-ayah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu pada malam Lailatul Qadar, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah malam, ya. Al-Qadar itu mulia, kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini juga ditegaskan bahwa barang siapa yang mendirikan sholat, misalnya sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar, ya, penuh dengan keimanan, dengan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawada'tu fi sab'il awakhiri. Faman kana mutaharriyaha falyatakharraha fi sab'il
awakhiri muttafaqun alaih. Jadi di sini dijelaskan bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar yaitu fisab'il awakhiri, ya, 7 hari terakhir, berarti 7 hari terakhir sebelum hari terakhir bulan Ramadan, 7 harinya. Berarti kalau misalnya 29, 7 harinya 29, berarti 28, kemudian 27, 26, 25, 24, ya 22. Itu ya. Kalau kita menghitung 7 akhir di bulan Ramadan. Di sini dari seorang sahabat, seorang laki-laki yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tibanya yaitu pada 7 hari terakhir. Disampaikan kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi mengiyakan, betul, ya. Qad tawata'atu, ya, fis sab'i awakhiri, membenarkan kepada sahabat tersebut bahwa tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu pada 7 hari akhir di bulan Ramadan. Famakana, oleh karena itu mutaharriyaha, maka oleh karena itu kalau kalian ingin mencari, ya, mencari Lailatul Qadar itu, falyataharraha fasabil awakhiri, maka carilah Lailatul Qadar itu di 7 hari akhirnya di bulan Ramadan. Jadi tanggal 22, 23, 24 sampai hari terakhir, 7 hari di akhir bulan Ramadan. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi sya'ril awakhir min Ramadan fa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Yang kedua, tanda yang kedua di sini, ya, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Berarti kalau 10 hari di akhir bulan Ramadan berarti ada dari tanggal 21, 22 sampai tanggal 29 dan sampai tanggal 30. Misalnya kalau memang 30 hari berarti 10 hari dari 10 hari di akhir bulan Ramadan. Ini tanda yang kedua. Yang tanda pertama tadi 7 hari akhir bulan Ramadan, yang kedua ini 10 hari akhir bulan Ramadan. Wa anha radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, rawul Bukhari. Jadi yang ketiga, tanda yang ketiga malam Lailatul Qadar itu yaitu tepatnya min al-ashril awakhiri Ramadan. Jadi pada bilangan tanggal yang ganjil, berarti yang 10 hari bilangan ganjil, ya. Witri minal ashril awakhiri, jadi 10 hari yang ganjil-ganjil, seperti mulai tanggal 21, kemudian 23, 25, 27, ya, 29 misalnya, ya, di situ. Jadi yang ganjil-ganjil saja merupakan tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Dan ingat, bulan Ramadan ini memiliki bulan yang memiliki malam yang sangat istimewa. Bulan Ramadan memiliki malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ketika kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka akan dicatat oleh Allah seperti kita lebih melakukan sholat. Misalnya kita melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar, sholat tarawih katakanlah pada malam Lailatul Qadar, berarti kita melakukan sholat satu malam itu seperti melakukan lebih dari 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan dibagi 12 dalam 1 tahun, berarti kurang lebih 84 katakanlah, 80-an lah. Jadi umur kita kalau tidak nyampe 80, tapi dengan kita satu kali sholat sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar, berarti kita sudah melakukan sholat 85 tahun. Ini luar biasa. Berarti kita sudah melakukan sholat tarawih 85
tahun. Padahal umur kita misalnya tidak nyampe. Nah, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan tanda-tanda Lailatul Qadar ini kita bisa lebih meyakinkan. Dan ketika kita sudah tahu tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini, bukan hanya nunggu malam tanggal 7 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan atau menunggu tanggal-tanggal 21, tidak. Nanti aja dah, kan masih bulan Ramadan. Untuk Lailatul Qadar katanya tanda-tandanya tanggal 21 ke atas. Tunggu aja nanti. Ini yang kadang akan menjadi bumerang bagi kita, karena untuk melaksanakan sesuatu kebaikan itu harus istiqomah. Oleh karena itu mulai tanggal 1 bulan Ramadan kita harus mulai istiqomah. Jangan sampai putus. Salat tarawihnya jangan sampai putus, supaya salat tarawih kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau kita salat tarawihnya nunggu tanggal 21, malah itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena tidak ada latihan dari tanggal 1. Oleh karena itu, kalau kita ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, latih diri kita dari tanggal 1 bulan Ramadan hingga berakhir bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Insya Allah balasannya seperti kita melakukan perbuatan baik selama 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semuanya apa yang kita harap menjadi harapan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Dan kita gunakan malam Lailatul Qadar ini di tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan tahun yang akan datang kita bisa duduk lagi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kesempatan baik ini jangan sampai disia-siakan. Sahabat-sahabatku, soiman-soiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh warga Nahdien MBCNU Kecamatan Kuta yang dimuliakan Allah, hanya sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini akan menambah ilmu yang nafi' barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.